Teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, konstelasi politik pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode tahun 2024-2029 dipastikan akan menarik karena sejumlah figur potensial mulai menjadi buah bibir masyarakat tentang siapa yang akan menjadi kandidat bursa calon pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum kita mulai, salah satu catatan kecil yang perlu kemudian diingat oleh semua masyarakat Nusa Tenggara Timur, yaitu mengurus NTT kita membutuhkan figur yang berkualitas. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas salah satu figur berkualitas, putra terbaik Nusa Tenggara Timur, yang rekam jejaknya sudah jelas memperjuangkan nasib masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dia adalah Kakak Ansi-Lema. Siapa yang tidak kenal dengan Kakak Ansi-Lema? Beliau merupakan anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 yang sepak terjangnya di anggota DPR sangat efektif, di mana kemudian apa yang dia suarakan, diperjuangkan, benar-benar kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya di Dapil NTT 2 tetapi hampir di antero seluruh Nusa Tenggara Timur. Oke teman-teman, mari kita mengenal sedikit profil dari Kakak Ansi-Lema. Nama lengkapnya adalah Yohanes Franciscus Lema SIP MSI. Beliau lahir di Kupang 27 Maret 1976. Beliau merupakan alumnus dari SDK Santo Yosef 4 Kupang, Seminari Pius ke-12 Manggarai, SMA SMK Suredi Karaende, dan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, dan S2 Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Jakarta. Beliau pernah menjadi Patra Government sebagai Direktur Politik, pernah menjadi penyiar di TVRI Pusat Senayan, dan juga menjadi dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta. Beliau untuk riwayat organisasi, beliau pernah menjadi Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa mengurus Nusa Tenggara Timur, kita membutuhkan figur yang berkualitas. Esensi dari memimpin itu berarti melayani. Maka politik adalah panggilan untuk melayani rakyat. Jadi menjadi pemimpin jangan minta dilayani, justru harus melayani masyarakat. Itulah esensi yang dapat kita gambarkan dari figur seorang Ansi-Lema. Dukungan masyarakat akar rumput pada politisi PDI Perjuangan Kakak Ansi-Lema sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur semakin menguat. Kakak Ansi-Lema menurut masyarakat layak mendapatkan kepercayaan lebih luas untuk menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur karena ia berhasil melakukan kerja nyata selama menjadi anggota DPR RI. Ansi-Lema berani menampilkan karakter politik yang transparan, akuntabel, dan berkapasitas dan berintegritas yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang di tingkat eksekutif, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Beliau sukses meyakinkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan seperti alat mesin pertanian, bibit ikan, kapal, dan berbagai program pemberdayaan bagi petani, peternak, dan juga nelayan.
Bayangkan beliau kemudian berjuang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan hanya untuk dapilnya di dapil NTT 2, tetapi untuk semua masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kakak Silema sangat istimewa karena tidak banyak pemimpin Nusa Tenggara Timur yang bisa sekaligus mengetahui dan memetakan masalah serta potensi NTT seperti Kakak Silema. Slogan NTT yakni nelayan, tani, dan ternak yang diperkenalkan Kakak Silema merupakan bukti kemampuannya untuk memahami NTT dengan semua tantangan, masalah, dan potensinya. Nusa Tenggara Timur, nelayan, tani, ternak adalah visi besar Kakak Silema yang membangkitkan, memajukan, melesatkan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini bukanlah kalimat logistik belaka, tetapi ia sudah menunjukkannya lewat kerja nyata ketika menjadi anggota DPR Komisi 4. Kakak Ansi sangat fokus pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan lingkungan terhidup. Tidak heran banyak petani, peternak, dan nelayan mendapatkan bantuan dari pusat hasil perjuangan Kakak Silema. Jadi kita butuh Kakak Ansi supaya isu-isu yang sangat dibutuhkan NTT ini ditanganinya lebih bagus di level eksekutif. Kita yakin bahwa Kakak Silema merupakan salah satu kader terbaik Nusa Tenggara Timur yang akan mampu menggerakkan tata kelola sektor ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur jika beliau dipercayakan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Apalagi Kakak Silema sangat dekat dengan milenial, sehingga pasti tahu bagaimana membangkitkan sektor ekonomi kreatif yang kemudian di dalamnya ada generasi milenial, generasi muda Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi sangat besar. Rekam jejak Kakak Silema kita tahu semua. Beliau adalah aktivis pro-demokrasi 98, penyiar TV, pengamat politik, dosen, dan juga beliau pernah menjadi juru bicara Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan juga merupakan anggota DPR RI dari Komisi 4. Rekam jejak Kakak Silema ini menjadi rangkaian pengalaman yang membentuk Kakak Ansi sebagai pemimpin yang cerdas, visioner, berkapasitas, dan berintegritas. Gaya komunikasi politik Kakak Silema yang rendah hati, tidak membangun jarak, dan cerdas memanfaatkan platform media sosial. Silema adalah sosok yang merakyat dan pro-rakyat. Ia dekat dengan rakyat dan berani berjuang untuk rakyat. Sehingga jika kemudian di tahun 2024 di konstelasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur, banyak masyarakat akar rumput generasi milenial yang terhimpun dalam komunitas-komunitas kecil yang menginginkan kemudian Kakak Silema ikut ambil bagian dalam kontestasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2022. 2,42 miliar ini penghinaan kepada Kakak kami orang Silema NTT. kemudian membuktikan Saya bicara keseriusannya tidak saja dalam kapasitas untuk sebagai anggota Komisi 4 mengabdi DPR RI untuk atau Provinsi wakil Nusa dari Tenggara NTT, Timur, di tetapi mana pada bicara hari dalam Sabtu konteks kemarin sebagai anggota beliau tim sudah pengawas percepatan kawasan perbatasan mengambil dan lebih konkret lagi formulir adalah kader PDI Perjuangan, di pendaftaran mana sebagai presidennya bakal Joko Widodo adalah calon kader PDI Perjuangan Gubernur Nusa Tenggara yang memberi Timur perhatian di kepada kawasan perbatasan Partai ini. Amanat Nasional. Cukup. Dalam keterangannya, beliau mengatakan bahwa beliau siap untuk memberikan diri
mengabdi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, siap bekerja untuk transformasi dan kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, karena beliau siap untuk maju sebagai bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Teman-teman, menuju pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur, banyak kader berkualitas dan putra dan putri terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki motivasi yang sama untuk ikut berkontestasi dalam konstelasi pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur. Namun sebagai masyarakat, kita harus pandai untuk kemudian melihat secara jernih siapa karakter pemimpin yang diinginkan, yang kemudian layak untuk memimpin NTT. Hal itu kemudian harus dilihat dari rekam jejak, track record, apa yang sudah dan pernah dibuat untuk Nusa Tenggara Timur, sehingga pemimpin yang lahir nanti adalah pemimpin yang lahir benar-benar dari keinginan masyarakat, bukan dari keinginan elit tertentu. Namun mekanisme di semua partai masih sedang berlangsung, dinamika politik masih cair. Kita nantikan keputusan akhir. Apakah kemudian Kakak Ansi Lema akan menjadi bakal atau calon gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai PDI Perjuangan? Karena kita tahu bersama bahwa Partai PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah nama besar seperti Ibu Emy Nomleni, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Herman Heri, Bapak Hugo Perier, dan juga Kakak Ansi Lema. Semua adalah putra dan putri terbaik Nusa Tenggara Timur. Siapa yang kemudian diputuskan untuk menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur, kita harus menerima itu. Tetapi kemudian banyak masyarakat menginginkan untuk Kakak Ansi Lema dipanggil pulang ke Nusa Tenggara Timur sebagai bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Salam Flobomora. Ya, saya kira wilayah seperti NTT, Maluku Utara maksudnya. Ya, saya kira karakteristik seperti itu, Pak Menteri. Tapi jangan khawatir, Pak Ansi. Di sana termasuk salah satu yang hasil kajian kita itu. Selanjutnya Kakak Ansi, setelah itu Pak Revindra. Terima kasih Mbak Anggi selaku pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Eselon 1, dan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Menteri, pertama terima kasih dan apresiasi. Selama ini kami menilai KKP cukup baik hadir untuk membantu masyarakat kecil, terutama para nelayan dan juga para pembudidaya ikan. Untuk tahun 2024 ini harapan kami Pak Menteri, KKP itu harus tetap komit untuk tidak merelokasi aspirasi masyarakat di tahun 2024 ini. Alasannya sederhana, karena kita tahu bersama bahwa pelaku utama kelautan dan perikanan ini sangat membutuhkan bantuan dari negara. Dan kita berharap KKP ini juga tetap hadir untuk memberikan bantuan bagi para nelayan, para pembudidaya ikan, dan seterusnya. Yang kedua Pak Menteri, terkait dengan program penangkapan ikan terukur, pertanyaan kami singkat, ini sebenarnya jadi dijalankan ataukah tidak? Mohon pertimbangan yang penting itu adalah antara lain terkait dengan kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanannya Pak Menteri, supaya stakeholder yang terlibat di dalamnya antara lain nelayan dan juga pelaku usaha itu tidak dirugikan. Terkait dengan konsep
penangkapan ikan terukur, saya kira juga aspek konservasi laut, habitat dan ekosistem itu menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Juga perlindungan terhadap nelayan kecil tradisional, sehingga kemudian kebijakan ini tidak menjadi media untuk menyingkirkan para nelayan kecil dan tradisional kita. Dan kita berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan profit bagi para usahawan besar, tetapi juga benefit bagi para pelaku usaha, terutama nelayan kecil tradisional. Yang terakhir Pak Menteri, terkait dengan pupuk subsidi buat pembudidaya ikan tradisional, di tahun 2021 itu anggarannya sebesar 414 miliar. Nah, setelah ada temuan BPK di Kementerian Pertanian, BPK itu merekomendasikan bahwa subsidi atau pupuk subsidi untuk hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dari pencermatan kami sampai saat ini kami belum melihat alokasi anggarannya itu ada di mana. Dan kira-kira bagaimana konkretnya peran KKP untuk mengembalikan dana tersebut untuk pembudidaya ikan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Anggi. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Nah, kenaikan yang terjadi di kelautan dan ruang laut itu bukan karena dari PIT, Pak. Sekaligus saya menjawab yang pertanyaan Pak Ansi Lema juga. Sampai hari ini kita sedang proses untuk pelaksanaan. Kita masih tunda sampai hari ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita buat modeling. Jadi ada satu zona, kita siapkan seluruh infrastrukturnya dulu. Jadi kita lakukan pilot project. Ya, istilahnya siapa yang mau dari Pantura atau dari mana yang menangkap di satu zona, katakan misalnya di 718. Lalu kemudian di 718 misalnya berapa kapal yang mau di sana, mau berhenti di sana dan mau berangkatnya dari sana. Ada beberapa kendala, diantaranya adalah soal bahan bakar. Saya juga heran ini, terus terang saja. Bahan bakar itu kan sebetulnya ada dua harga. Harga yang benar-benar nelayan, karena memang tipikal nelayan kita ini ada nelayan dan ada pengusaha penangkapan. Nah, yang kita dorong untuk PIT itu sebetulnya lebih kepada pengusaha penangkapan. Yang nelayan itu justru kita ingin jadikan mereka adalah masyarakat produktif. Nanti kalau bisa ditampilkan itu kampung nelayan modern Binyeri itu adalah salah satu. Itu model. Nanti kita akan bangun ini, insya Allah ada 10 nih Pak Dirjen. Inisiatif dari Pak PLT Dirjen Tangkap. Ada 10 kampung nelayan modern yang akan dibangun di 2024. Yang sama seperti di Binyeri tetapi lebih tematik. Jadi kalau di Jawa tidak sama seperti yang di wilayah timur. Wilayah timur karena nelayannya betul-betul nelayan kecilnya banyak, maka kita usahakan fokusnya ke sana. Bu Anggi, saya tambah sedikit. Pak Menteri, program modeling kampung nelayan modern ini harus menjadi legasinya Pak Menteri. Ada di 10 tempat. Usul saya perlu ada kira-kira prasyarat dan juga kategori daerah seperti apa saja yang layak untuk dibangun modeling kampung nelayan modern ini, sehingga objektif Pak Menteri. Saya kira wilayah seperti Maluku, NTT, Maluku Utara maksudnya, saya kira itu kira-kira karakteristik seperti itu Pak Menteri, sehingga kita tidak kaget begitu modeling ada 10 ini, kita juga tidak tahu ini ada di mana begitu. Menurut saya transparansi dalam hal kualifikasi daerah seperti apa itu harus bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansi. Nah, kampung nelayan modern itu butuh riset. Kampung nelayan modern tidak hanya diplot begitu. Risetnya itu butuh waktu Pak. Memang, tapi jangan khawatir Pak. Di sana termasuk salah satu yang hasil kajian kita. Itu risetnya itu butuh waktu, bisa 2 bahkan lebih dari 3 bulan kita melakukan riset. Contoh, kalau di Indonesia Timur, contoh misalnya Maluku Utara, NTT, kemudian daerah Biak dan sebagainya, fokusnya adalah nelayan beneran. Jadi satu kampung itu berapa kakaknya?
ada 300 sekian KK, nelayannya berapa? Ada 200 sekian. Berarti 80% mereka adalah nelayan. Nah itu kita bangun. Mana fasilitasnya? Tidak ada dermaga, dermaganya cuma pakai kayu, tidak punya pabrik es, tidak ada cold storage. Itu kita bangun. Itu kita arahkan mereka. Lalu kemudian pom bensinnya kita minta kepada Pertamina untuk di place di situ benar-benar khusus yang subsidi tadi. Ya bayangkan dari sekian lama kita melakukan proses itu semua dengan keterbatasan, kadang cari cara gimana caranya bikin model. Kita minta nih seluruh dirjen kumpul, ayo gimana kalau kita bisa bikin ini, cari dari sono kemarin. Nah itulah jadi. Nah model udah jadi ini sama seperti waktu kita bikin budidaya juga, kita bikin model di Kebumen. Soal garam, ini kita berlomba terus ini garam. Terus terang NTT itu wilayah yang paling bagus. Jadi kalau impornya kita 2,8 juta, gimana sebetulnya kita bisa memenuhi dalam negeri? Sudah berkali-kali kita nguji begitu, tapi ini berbalapan antara yang impor jalan terus sama yang produksi. Nah yang produksi ini memang satu-satunya supaya bisa terjadi, harus negara dulu yang turun. Tolong Bapak urus yang lain. Jangan utak-atik ini. Karena saya sangat paham soal cagar alam mutis ini. Silakan Kakak Ansi. Yang kedua masih terkait dengan konservasi, saya mau laporkan kepada Pak Dirjen. 2 jam lalu pada saat rapat di sini saya tanya kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, soal cagar alam mutis, rencana penurunan status ke TWA itu gimana? Pak Dirjen jawab, belum diapa-apain. Pak Dirjen, saya mau lapor 1 bulan lalu, Kepala Balai KSDA NTT itu datang lobi ke saya. Pak Ansi, dukunglah penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam. Saya bilang sama beliau, Pak Arif baru 1 bulan di NTT kan, tolong Bapak urus yang lain. Jangan utak-atik ini. Karena saya sangat paham soal cagar alam mutis ini. Ini jantungnya peradaban orang Timor, sumber airnya orang Timor. Jangan Bapak datang baru 1 bulan kasih rusak, nanti Bapak berhadapan dengan Ansi Lema. Saya omong itu Pak. Tegas saya di sini Pak. Ya, dan NTT yang sudah miskin air, kekurangan air, jangan lagi dirusak dengan taman wisata alam yang pasti akan terjadi pembongkaran. Pasti Ampupu akan disikat habis. Debit air sekarang aja sudah semakin berkurang. Dan masyarakat adat sudah datang bahkan sampai ke fraksi PDI Perjuangan bertemu dengan saya Pak. Jadi tolong kita jangan kucing-kucingan. Saya akan terus perhatikan soal cagar alam mutis ini. Tolong diatensi Pak Sekjen. Yang berikut, dengan adanya judicial review, keputusan judicial review dan Mahkamah Konstitusi, penurunan status itu harus kembali melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu jangan sepihak. Soal cagar alam mutis ini saya akan plototin terus Pak. Saya sudah punya catatan banyak, saya siap berdebat. Saya sudah tanya kepada para ahli-ahli di sana. Berdasarkan kajian teknokratis mereka nggak bisa. Aspek kebencanaan, kalau ini disikat lagi, beberapa das di sana, ini akan berdampak pada bencana. Jadi tolong Pak, tolong ingat Pak Dirjen, tolong ingatkan Pak Arif, jangan lagi dia pergi sosialisasi di sana, mulai pendekatan ke gereja dan seterusnya. Ya, jangan mendistorsi informasi soal ini. Saya harus bicara keras. Dan posisi saya bersama masyarakat adat, bersama tetap menjaga cagar alam mutis. Tadi tentang yang cagar alam ya. Cagar alam mutis nanti itu di mutis itu menjadi salah satu kesimpulan rapat kalau saya usul Pak Ketua. Bukan kesimpulan rapat tentu. Kalau menurut saya penting sekali supaya kita tidak gampang untuk menurunkan status. Ibu pimpinan, saya tambahkan sedikit soal cagar alam mutis. Saya ingat Pak Dirjen kita sudah pernah rapat soal ini. Dan waktu itu kita rapat di ruang Komisi 3 DPR RI, bukan di Komisi 4. Saat itu pun kita sudah sepakat kok. Dan saya sudah kasih titipan kain sarung tenun kepada Menteri KLHK dan juga kepada Pak Dirjen, tidak diturunkan. Nah sekarang kenapa Pak Arif mau melobi saya lagi untuk menurunkan ini? Nah, terima kasih Pak Dirjen. Saya percaya Pak Dirjen akan berada bersama masyarakat adat untuk tetap menjaga
konservasi ini. Baik, nanti dimasukin ke kesimpulan rapat. Pak Dirjen, silakan. Terima kasih izin pimpinan Bapak Ansi Lema. Cagar alam Mutis itu 12.315 hektar. Dulu motifnya mau dievaluasi fungsi itu karena ada banyak cagar alam tapi dikunjungin karena cantik sekali. Dan di sana memang ada 10 sumber air yang penting untuk masyarakat adat, dan masyarakat adat memiliki hak adat terhadap pohon yang ada madunya, Bapak. Itu. Sehingga ada ide itu, dan tentu kalau di sana 3 pilar adat, gereja, Katolik, dan ini harus duduk bersama. Tentu tidak akan semua apabila dirubah, kalaupun itu dirubah. Jadi sebetulnya pendekatan dialogis dengan terutama masyarakat dan pemerintah SOE tentu akan dipertimbangkan. Cagar alam mau diturunkan statusnya. Kalau saya jadi bapak, saya pecat anak gua gitu. Sebentar, tunggu saya ngomong dulu. Saya pecat begitu ngelobi-lobi anggota DPR itu. Nggak ada itu. Siapa? Iya, nggak ada urusan begitu. Apa? Cagar alam tetap tidak boleh diubah. Orang boleh datang, orang boleh nikmatin. Kalau perlu, oh iya, seperti yang kita sepakati, jalannya 2 meter, perbaiki jalannya. Bukan harus berubah status. Dan tidak boleh ada bangunan di situ. Kecuali bangunan mungkin pondok-pondokan is okay lah. Yang penting bentang alam tidak berubah. Kalau bentang alam berubah, yakin bencana akan datang. Pak Ansi, lain kali begitu-gitu datang, usir aja, nggak usah terima. Ngapain? Oh, Anda levelnya lebih tinggi kok. Mau ngelobi-ngelobi. Ya? Mau ngomong? Ya, ngomong sedikit. Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirjen, saya betul-betul berusaha mencermati jawaban Pak Dirjen. Jangan sampai alasan keindahan alam cagar alam Mutis, ada orang yang datang ke situ melihat indahnya, eksotismenya cagar alam Mutis, kemudian menjadi pembenaran untuk menurunkan status, Pak. Karena terus terang, Pak, saya asli orang Timor, nenek saya dari Timor, saya tahu persis sudah ada upaya penggiringan opini dan penggerakan supaya banyak orang semakin ke sana untuk dikondisikan ini akan diturunkan statusnya menjadi taman wisata alam. Manusia modern ini mohon maaf buta tuli terhadap rintihan sakitnya alam, sakitnya hutan, sakitnya gunung, sakitnya air, dan sakitnya pohon. Dan cagar alam Mutis ini hari-hari ini debit airnya semakin berkurang. Dan ini jantungnya peradaban orang Timor. Jangan pakai alasan seolah-olah mau mensejahterakan orang Timor dengan membuka pariwisata di sana. Saya tantang KLHK, kita kerjasama di sana buat pemberdayaan tanpa perlu merubah status. Dengan Kementerian Pertanian saya sudah bekerja sama untuk memberi bantuan ke sana dan masyarakat oke saja tanpa merubah status. Ya, di sekitar Fatum Nasi itu sudah ada bantuan konkret di sana. Jadi mohon maaf, jangan pakai alasan-alasan yang mulia untuk mensejahterakan masyarakat, tapi di balik itu sebenarnya adalah nafsu untuk menguasai, dan sebenarnya korporasi-korporasi yang mau bergerak di sektor mungkin ada pertambangan di sana, dan juga pariwisata, yang sebenarnya sudah siap untuk mencaplok hak-hak masyarakat adat ini. Mohon maaf Pak Dirjen, saya menghormati Bapak, tetapi hal-hal seperti ini saya harus katakan apa adanya, dan tolong sekali lagi, bilang sama Pak Arief itu, kerja yang lain aja, yang ini jangan. Terima kasih. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan CQ, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mempertahankan status kawasan konservasi cagar alam Mutis di Pulau Timur Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para anggota? Pak Sekjen? Setuju pimpinan.